Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Penghulu masjid yang sama kita muliakan, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sering diceritakan oleh para guru dan ustaz-ustaz kita tentang puasa melahirkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang beriman, kita telah diajak oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan amal-amal puasa. Siang harinya kita berpuasa, malam harinya qiyamul lail. Maka amal-amal Ramadan itu menghantarkan seseorang tersebut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, sejauh mana ukuran takwa itu agar kita ketahui hari per hari kita berpuasa, siangnya kita berpuasa, bersusah payah kita menahan lapar dan dahaga, malam harinya kita mengaji, baca Al-Quran dan qiyamul lail. Sudahkah tanda-tanda takwa itu akan digapai oleh kita? Dalam surah Al-Imran 134-135 Allah ingin menceritakan tentang perihal itu. Ketika kita tahu bahwa ada orang semakin nyaman salatnya, semakin panjang mengajinya, semakin banyak zikirnya, itu sih tanda imannya semakin meningkat. Ada orang semakin dalam sujudnya, semakin khusyuk solatnya, itu sih tanda orang semakin mantap imannya. Tapi bagaimana tanda orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ternyata amalnya bukan perkara amal vertikal, amal-amal ibadah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menceritakan bahwa tanda orang bertakwa itu adalah amal-amal sosial. Pertama kata Allah, allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Tanda orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di mana ia sudah mampu menginfakkan hartanya dan Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan senang untuk urusan keuangannya. Ada orang yang banyak mengajinya tapi tak pernah hirau pada tetangganya. Ada orang yang banyak tahajud zikir panjangnya tapi ternyata tak pernah mau menolong sesamanya. Maka sesungguhnya dia sudah berada pada posisi yang jauh dari titik nol orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingin menerangkan bahwa ketika orang sudah tuntas dengan imannya, sudah mantap dengan kekuatan amal imannya, maka sesungguhnya seperti contoh Ramadan hari ini, mampulah ia tergeser menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat bagaimana orang mampu mengumpulkan semua makanan untuk berbuka puasa, orang semakin panjang jalur perjalanan untuk mencari bukaan puasa, tapi enggan untuk mengeluarkan infak sedekahnya kepada sesama, maka yakinlah apa yang kata Allah Subhanahu wa taala itu jauh dari sifat orang bertakwa itu, dan tandanya gagal dalam amal-amal puasanya. Baginda Rasul tegas menceritakan, kam min sa'imin laisa lahu min siyami illal ju' wal atas. Banyak orang yang memang hebat berpuasanya, siangnya ia berpuasa, malam ia qiyamul lail, tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada makna manfaat berpuasanya, tidak ada makna manfaat qiyamul lailnya, kecuali ia hanya sekadar merasakan letih, lesu, capek dan selesai dengan perkara puasa-puasanya. Mumpung hari ini kita masih di awal Ramadan, mari kita lihat bagaimana Al-Imran 134 menceritakan tersebut. Maka ketika orang sudah mulai gemar berinfak bersedekah, boleh jadi ya karena ia orang kaya banyak sedekahnya, bahkan boleh jadi dalam keadaan susah pun ia sudah mampu membelajar tentang infak dan sedekahnya. Kadang kita lihat orang yang dia rajin berinfak karena memang tercatat orang kaya di kampungnya, tapi ketika miskin baru sekedar cita-cita saja. Miskin dalam rumah tangganya, susah dalam kehidupannya, tapi dia berpikir, kalau seandainya kaya nanti semua masyarakat saya sedekahi. Kalau seandainya saya kaya nanti saya akan bangun masjid di kampung ini. Kalau dia bercerita dalam keadaan susah, ketika sudah naik keuangan rumah tangganya, ketika hebat dalam suasana kehidupannya, jadi orang kaya raya, ternyata punya kecenderungan lupa dengan cita-cita.
Ini sifat pertama, tanda orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Allah, wal kaziminal ghais. Orang bertakwa itu ia tidak lagi marah-marah. Marah-marah itu seperti minum obat kita hari ini. Ayah-ayah, ibu-ibu di rumah tangganya kalau nggak marah pusing kepalanya, maka obatnya ia marah. Pagi marah sama anak, siang marah sama suami, malam marah sama tetangga. Kalau nggak satu hari marah, maka perut mules, kepala pusing, uring-uringan, karena hari ini tidak ada objek yang dimarahin. Ketahuilah bahwa tanda orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mampu dia menahan amarah. Lihat anak bikin kesal, dia elus dadanya, dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tahan amarahnya. Lihat tetangga buang sampah di rumahnya, di depan halamannya, mampu ya marah, kekar badannya, mampu ya mukul bahkan, tapi dia elus dadanya, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tahan amarahnya. Maka ketika itu sifat sudah ada pada diri kita, berarti 2 hari puasa kita ini sudah nampak hasilnya. Kadang-kadang kata orang mancing melatih untuk menahan amarah. Ketika mulai 1 jam, 2 jam mancing gak dapat ikan, sabar ya. 3 jam, 4 jam mancing gak dapat ikan, sabar ya. Tapi manakala pulang ia dan gak dapat ikan, istrinya marah-marah, dia pun balas marah. Tahu enggak, udah 4 jam saya mancing gak dapat, kamu marah pula sama saya. Ternyata mancing tak ngajarin ia menahan amarah. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, tanda orang yang imannya meningkat menjadi takwa kepada Allah dengan amal Ramadannya, maka dengan sayup-sayup puasa ia rasakan, dahaga haus yang ia rasakan, letih penat yang ia rasakan, mampu menahan dirinya untuk tidak lagi marah. Sinyal marahnya mulai meredup, jiwa marahnya sudah mulai menghilang, maka karena takwanya sudah mulai tumbuh bibit-bibit di hatinya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, maka ketika orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangankan ia memukul tetangga, jangankan dia membunuh orang lain, marah saja tak mampu bagi dirinya. Karena baginya marah itu dosa. Karena dia telah mendapatkan sertifikat takwa. Yang ketiga, wal 'afina 'anil nas. Orang bertakwa itu memaafkan orang bersalah kepadanya. Kalau tidak memaafkan orang bersalah, kalau tidak memaafkan orang yang telah memarahin dia, kadang itu menjadi orang aneh. Maunya orang yang bersalah kita pukul ia. Maunya orang yang buat WhatsApp yang menceritakan keburukan kita dan tetangga kita, maunya kita panjang-panjang membalas WhatsApp. Kalau ada sahabat yang tadinya sahabat sama kita tapi ternyata berbalik musuhan sama kita, maunya kita buat balas kepadanya. Tapi ketika iman semakin meningkat, takwa sudah didapat, maka ia berkata bahwa biarlah dia bersalah, saya tidak akan membuat kesalahan serupa. Kumaafkan kesalahan dia. Kita pernah diceritakan bagaimana Rasulullah SAW ketika dia masuk sebuah gang diludahin oleh seseorang. Ketika besok masuk gang lagi diludahin oleh seseorang. Pantasnya kalau kita diludahin maka tinju akan terjadi. Pantasnya kalau kita diludahin kaki mulai menunjang, menggerak. Tapi tidak kepada Rasul. Satu hari tidak ada lagi langganan yang meludahinya, dan Rasul berkata kepada sahabat, "Sahabat, kemana nih langganan saya? Yang tiap hari kalau saya lewat gang ini selalu saja ludahin. Hari ini kok nggak nampak ya? Kemana dia?" Sahabat menceritakan Rasul, orang yang biasa ludahin kamu itu sekarang dalam keadaan sakit di rumahnya. Dapat berita, tak ada seorang pun sahabat dia mau menolongnya. Tak ada seorang sahabat pun mau membawakan buah untuknya. Tak ada sahabat dia pun mau menolong, membantu dia. Maka Rasul bilang sama sahabat, ayo temenin saya berkunjung ke rumahnya.
Sahabat Rasul bawa sembako, ketuk pintu, masuk ke rumah orang tadi yang biasa ludahin Rasul. Bergemetar, bercucuran keringat di kepalanya melihat yang datang sosok seseorang yang setiap hari ia ludahin. Terkaget berkata, "Muhammad, ada apa gerangan? Akankah engkau memukul saya hari ini? Pantas memang. Akankah engkau akan membuang saya hari ini? Pantas memang, karena setiap hari saya meludahimu." Ternyata apa kata Rasulullah? "Tidak, sahabatku. Ketahuilah bahwa hari ini engkau yang biasa meludahiku, ku rindu padamu. Engkau yang biasa meludahi mukaku, ku cinta kepadamu. Engkau yang biasa meludahi wajahku, ternyata aku menjadi sangat cinta dan rindu kepadamu. Hari ini kubawakan engkau buah, kukunjungimu, semoga engkau sehat kembali seperti sedianya dan mau kembali meludahiku." Begitu ternyata seorang Rasul SAW yang sifat-sifatnya itu adalah sifat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita menghantarkan semangkuk bubur kepada tetangga karena baru buka puasa, buburnya ia makan, mangkuknya dilempar ke muka kita dan pecah. Maunya memang kita marah-marah, elus dada, katakan istighfar, masih ada piring di lain yang harganya murah-murah. Tenang saja. Besok belikan dia sisir pisang, antar lagi ke rumahnya. Ternyata pisang ia makan, kulitnya pun dibuang ke rumah kita. Tenang saja. Masih ada baju helai baru yang lain belum pernah kita pakai, hantarkan ke rumahnya. Kalaulah itu yang kita lakukan, kalaulah itu yang kita perbuat, maka sesungguhnya kitalah hamba Allah yang beriman itu, yang Allah perkenankan iman itu ada di hati kita, yang sinyalnya sudah semakin mantap, dan kita telah mendapat rahen takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, ternyata ayat sebelahnya, orang bertakwa bukan orang yang tidak pernah bersalah, orang bertakwa bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allazina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Orang bertakwa memang manusia, memang punya dosa. Kadang dia berdosa, salah lidahnya berkata, kadang dia bersalah, kakinya memukul orang, tangannya memukul orang. Tapi ketika ia sadar, dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kadang pun orang bertakwa tadi tersalah memarahi anaknya, ketika itu pun istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya beristighfar, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang bertakwa ketika beramal salah, ia stop dengan amal salahnya dan dia berhenti untuk beramal dosa. Bisa jadi ia telah menghujat orang, bisa jadi dia telah memukul sahabatnya, bisa jadi ia tak berdusta, tapi dengan sadar ia berkata astaghfirullahalazim dan dia bertekad untuk tidak lagi melaksanakan. Inilah di antara perkara-perkara amal-amal orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan lagi amal vertikal, bukan lagi yang banyak sujudnya, bukan lagi yang banyak pahala puasanya, bukan lagi karena balik umrah hajinya, tapi karena dia sudah mampu berinfak, bersedekah dalam keadaan senang, bahkan dalam keadaan susah. Yang kedua, sudah mampu ia menahan amarah walaupun badannya kekar dan besar, sebagai pimpinan perusahaan, mampu ia marah dan memecat orang, tapi ternyata dia elus dadanya, dia berkata, ini sahabatku, ini kawan kerabatku, Allah Maha Pengampun, maka pun aku memaafkan kesalahannya. Maka sungguhnya itulah perkara yang kita jaga, yang kita akan nilai diri kita. Adakah Ramadan hari ke hari ini mampu membentuk kita menjadi hamba bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Semoga saja mampu pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih perhatian. Mohon maaf kurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.